Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai kegiatan lifting. Dan untuk anggota kelompok, diawali dari saya, yang bernama Dimas Agil Darmanto, NRP 005. Kemudian saya Muhammad Jati Kusumo, NRP 21. Untuk selanjutnya yaitu Muhammad Irfan Effendi, NRP akhir 23. Anggota selanjutnya saya, Arif Paramananda Faros, NRP 025. Anggota selanjutnya adalah saya, Andi Pasar, NRP 035. Sebelum kita lanjut ke pemaparan, mari kita lihat video perkenalan terlebih dahulu. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu apa itu lifting. Next. Lifting sendiri adalah pekerjaan pengangkatan yang merupakan salah satu pekerjaan yang berat, sehingga perlu direncanakan sematang mungkin dari segi perencanaan struktur hingga metode pelaksanaan yang akan digunakan. Ini sangat wajar tentunya, mengingat pekerjaan lifting dikategorikan pekerjaan yang berat dengan kategori risiko yang sangat tinggi, dengan tingkat operasional pekerjaan yang cukup kompleks, sehingga apabila mengalami kecelakaan dapat menyebabkan kehilangan nyawa maupun kerugian materi. Hingga sampai saat ini banyak sekali sejarah atau riwayat yang menceritakan tentang kecelakaan kerja yang terjadi, khususnya di Indonesia sendiri. Ada beberapa contoh yang sudah terjadi, seperti pada pembangunan LRT di Palembang. Pada pembangunan LRT di Palembang sendiri terdapat 2 kren yang mengangkut girder pembangunan LRT yang menimpa 2 rumah warga dan mengakibatkan 8 orang luka ringan, terjadi pada Selasa 1 Agustus 2017 dini hari. Untuk kasus selanjutnya sendiri terdapat pada kecelakaan kerja pembangunan flyover Tol Pasuruan Probolinggo, yang mana terjadi ambruknya girder pembangunan jembatan flyover yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. 1 orang tewas tertimpa ambruknya girder pembangunan, dan juga mengakibatkan 4 kendaraan, 2 motor dan 2 mobil rusak pada tanggal 29 Oktober 2017. Terlihat dari beberapa kejadian merupakan fakta yang diberitakan lewat media berita. Terlepas ada tidaknya korban jiwa, kecelakaan pada saat pengangkatan atau lifting ini sendiri harus menjadi perhatian kita bersama, sehingga kedepannya tidak akan terjadi hal yang serupa. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah sendiri yang kita bahas di sini yaitu bagaimana prosedur pelaksanaan pengangkatan atau lifting dari segi perencanaan dan pelaksanaan. Yang kedua yaitu bagaimana melakukan kegiatan pelaksanaan pengangkatan atau lifting yang menerapkan konsep sistem manajemen keselamatan konstruksi atau sering kita sebut SMKK. Dari rumusan masalah tersebut bertujuan untuk merencanakan kegiatan pelaksanaan pengangkatan atau lifting yang menerapkan konsep sistem manajemen keselamatan konstruksi atau SMKK. Hal ini memiliki manfaat, yaitu sebagai bahan literatur atau bahan rujukan bagi yang membutuhkan, baik untuk praktik kegiatan lifting, konstruksi maupun kegiatan akademis. Untuk next. Lifting study sendiri kita bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu secara umum, lifting study tentu diperlukan apabila proses pekerjaan pengangkatan merupakan jenis risiko yang mencakup sebagai berikut, yaitu pada medium risk, high risk, critical, and extreme risk. Lifting study ini perlu sekali mengingat risiko dalam dunia konstruksi beberapa kali terjadi, seperti pada kasus yang telah
dipaparkan di depan tadi, dan banyak lagi kasus yang mengerikan sehingga memerlukan adanya tenaga ahli khusus yang menangani hal tersebut. Maka disinilah pentingnya lifting study untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terulang kembali. Yang kedua yaitu sasaran dari materi lifting study sendiri, yaitu sejalan dengan Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970, yaitu memitigasi risiko pada sumbernya. Yang kedua yaitu untuk memitigasi risiko pada sumbernya perlu kajian siapa dan apa yang dapat menyebabkan risiko. Yang kedua yaitu menyusun sebuah prosedur operasi yang dapat menyelamatkan dan dapat menjadi sebagai panduan bagi semua pihak yang terlibat. Yang terakhir yaitu memastikan semua informasi dan dokumen yang relevan dapat diakses atau juga tercatat dalam rencana pengangkatan. Untuk selanjutnya yaitu survei lokasi. Survei lokasi sendiri penting dilakukan, yaitu guna menetapkan beban apa yang akan diangkat, berat beban yang akan diangkat, ukuran beban yang akan diangkat, jenis pengangkatan dan alat angkat. Tentu juga tidak kalah penting, yaitu apa dan bagaimana kondisi tanah. Selanjutnya yaitu di mana beban harus diangkat, yaitu dari mana dan kemana. Selanjutnya yang tidak ketinggalan yaitu seperti apa dan bagaimana rute akses menuju area lifting sendiri. Next. Yang selanjutnya yaitu penilaian risiko. Tujuan utama dari penilaian risiko adalah untuk mencegah insiden dan atau kecelakaan yang timbul dari potensi bahaya yang ada selama operasi pengangkatan. Dengan bahaya yang teridentifikasi, tentu risiko yang ditimbulkan oleh bahaya dapat direduksi menjadi serendah mungkin melalui pelaksanaan tindakan pengendalian menggunakan prinsip hierarki pengendalian. Potensi bahaya lain yang dapat menimbulkan risiko terhadap operasi pengangkatan dari kegiatan lain di sekitarnya juga harus diidentifikasi selama survei lokasi. Contoh bahaya lainnya dari risiko terkait termasuk akses sempit, penggalian, terdapat rak pipa, terdapat struktur di atas kepala, pabrik lain, atau kegiatan konstruksi lain yang beroperasi di sekitar area pengangkatan. Informasi dalam penilaian risiko juga harus diterjemahkan ke dalam bahasa implementasi di tempat kerja. Yang poin yang terakhir yaitu pemeriksaan harus memastikan bahwa tindakan pengendalian telah dilakukan dan dalam keadaan baik sesuai dengan situasi kerja, sehingga kondisi dapat berubah. Klasifikasi pengangkatan. Klasifikasi pengangkatan sendiri terdapat dua jenis, yaitu jenis pertama pengangkatan rutin. Pengangkatan rutin, operasi pengangkatan rutin dilaksanakan di bawah rencana pengangkatan dasar. Pengangkatan rutin memiliki kriteria sebagai berikut. Salah satunya yaitu dalam parameter operasi normal crane mengangkat area non-sensitif. Kondisi lingkungan juga harus disesuaikan. Untuk kriteria selanjutnya, beban telah diketahui berat, bentuk, dan pusat gravitasi. Kriteria selanjutnya, pengaturan rigging standar. Operasi pengangkatan berulang rutin dengan peralatan yang sama. Untuk selanjutnya yaitu fungsi tunggal atau serangkaian fungsi berulang manual ataupun otomatis. Selain itu harus memenuhi kriteria bahwa muat di bawah 75% dari beban pengenal pada grafik beban. Selanjutnya, ruang kepala harus juga mencukupi dan juga tidak ada berada di area sensitif, sulit, atau terlarang. Selanjutnya, tidak boleh terpengaruh oleh perubahan kondisi lingkungan. Dan yang terakhir, area laydown yang sesuai tersedia. Untuk yang bagian selanjutnya yaitu pengangkatan non-rutin. Pengangkatan non-rutin yaitu pengangkatan yang sesuai dengan faktor-faktor yang akan disebutkan seperti di bawah, yaitu penggunaan 2 atau lebih lifting appliance termasuk tailing pipe menggunakan winch and crane atau tandem lift. Yang selanjutnya digunakan pada area sensitif, sulit, atau terbatas.
kriteria selanjutnya yaitu lift dari satu kapal lepas ke pantai ke kapal lainnya. Itu juga menggunakan pengangkatan non-rutin. Kelanjutan operasi pengangkatan dengan orang yang berbeda. Selain itu, mengangkat mesin tanpa mengangkat poin. Untuk faktor selanjutnya yaitu dalam kondisi lingkungan mungkin mempengaruhi kinerja peralatan. Sehingga harus memperhatikan yaitu berat beban lebih dari 75% beban pengenal pada grafik beban. Next, untuk selanjutnya pada lifting studi sendiri yaitu peran dan tanggung jawab. Yang pertama kita mengenal yang namanya owner. Owner sendiri bertanggung jawab untuk memformulasikan dan menerapkan sistem penerapan K3 konstruksi, mulai dari melatih personel, melaksanakan K3 secara praktis di lapangan, dan menetapkan secara jelas tanggung jawab masing-masing personel. Selanjutnya, owner juga memiliki peran menjamin keselamatan kerja pada pelaksanaan lifting secara utuh dalam sistem operasi lifting frame maupun lifting girder sesuai dengan lifting plan yang sudah disepakati bersama. Selain itu, owner juga harus menjamin semua tenaga kerja atau personel yang terlibat dalam masalah pelaksanaan lifting frame maupun lifting girder sudah terlatih dengan baik sesuai dengan SOP dan juga pengendalian risikonya mulai dari tahap erection, operation, dismantling, dan relocation serta pekerjaan yang terkait. Yang tidak kalah penting yaitu menjamin aksesoris heavy equipment seperti hook, wire rope pada saat melakukan pengangkatan lifting frame dan juga lifting girder memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pabrik dan sesuai SOP atau perencana. Selain itu, owner juga harus menjamin manual dan maintenance record dari alat-alat berat yang digunakan untuk lifting frame maupun lifting girder tersedia di lapangan untuk dijadikan pegangan bagi pihak-pihak yang terkait. Selain yang sudah disebutkan di atas, yaitu tidak kalah penting, owner wajib sudah menerima izin dari independent checking engineer atau konsultan pengawas sebelum melakukan lifting girder maupun lifting frame. Untuk selanjutnya yaitu supervisor. Supervisor sendiri harus memiliki atau mendapat perintah tertulis dari pengguna jasa untuk menunjuk pengawas pekerjaan erection, operation, dismantling, dan relocation atau biasa disebut EODR. Sebelum pelaksanaan wajib memberikan briefing kepada operator, penanggung jawab K3 dari penyedia jasa pelaksanaan, operator, dan personil lain yang terlibat dalam lifting frame maupun lifting girder. Sekaligus melakukan diskusi dari keseluruhan proyek EODR, menjamin sistem K3 konstruksi yang ada di lapangan diimplementasikan sepenuhnya. Setelah selesai setiap EODR, konsultan pengawas wajib membuat laporan bahwa prosedur instruksi kerja masih aman dan atau perlu direvisi. Untuk selanjutnya, untuk operator sendiri memiliki kriteria lebih sedikit, yaitu minimal memiliki pengalaman selama 2 tahun atas pekerjaan yang sejenis dengan EODR, termasuk juga pekerjaan anchorage work, bridge segment erection, dan juga stressing platform erection work yang terlibat dalam lifting frame maupun lifting girder. Untuk selanjutnya yaitu deskripsi tentang beban yang akan dilanjutkan oleh rekan kami Faros. Ya, terima kasih. Saya Arif Paramanda akan melanjutkan mengenai pemaparan beban yang akan diangkat pada proses kegiatan lifting. Sebelum saya jelaskan apa saja yang perlu direncanakan, mari kita melihat video studi kasus yang salah satu merupakan lifting failure. Setelah dilihat dari video yang sudah ditampilkan tadi,
setelah dilihat dari video yang sudah ditampilkan tadi, terlihat jelas bahwa pada kegiatan lifting tersebut terjadi kegagalan krennya jatuh karena tidak memperhatikan beban yang diangkat. Dalam proses kegiatan lifting ini, kita harus merencanakan beban yang diangkat itu seperti apa. Sudah disusun dalam 4 poin utama ini. Yang harus ditekankan adalah beban yang diangkat harus dirincikan berupa data dan didokumentasikan. Lalu yang selanjutnya, berapa muatan kren yang digunakan. Lalu bagaimana teknis kren yang dilaksanakan, berapa sudut boom yang terjadi pada saat proses pelaksanaan, berapa tingginya, berapa radius meter yang antara beban dengan kren. Lalu yang selanjutnya, pusat beban yang akan diangkat. Perlu diperhatikan dari 4 poin ini agar tidak terjadi seperti pada video yang tadi. Ini adalah contoh dokumen beban dan alat pengangkat. Jadi dalam dokumen ini harus mencakup yang pertama, terdapat informasi berat beban, lalu dimensi keseluruhan, panjang, lebar, dan kedalaman, lalu indikasi posisi pusat gravitasi beban, lalu di mana titik pengangkatan pada beban tersebut, lalu radius penjemputan, lalu radius lokasi, lalu ketinggian di mana beban harus diangkat, dan terakhir berat keseluruhan, yaitu berat beban dan semua aksesoris pengangkat. Seperti yang bisa dilihat dalam gambar ini adalah contoh rincian beban yang didokumentasikan berupa formulir. Selanjutnya, pada proses kegiatan lifting ini, kita harus memperhatikan kren yang digunakan untuk menyesuaikan spesifikasi dengan kondisi pekerjaan, sehingga tetap kren yang digunakan harus didokumentasikan berupa brosur. Dalam brosur tersebut, formulir tersebut harus mencakup merek dan model kren yang digunakan dalam proses kegiatan tersebut, lalu kapasitas, contohnya misal 2 ton, 5 ton, lalu panjang jib, lalu sebaran outrigger, lalu berat outrigger, lalu kapasitas daya dukung tanah maksimum, lalu counterweight, informasi counterweight, lalu berat kren. Informasi-informasi ini yang tertuang pada dokumen ini sangat diperlukan dan sangat penting karena pada saat kegiatan berlangsung, formulir ini harus ada di tangan supervisor dan supervisor ketiga dan supervisor kegiatan lifting, yang nanti akan diarahkan dengan komunikasi antar pekerja, yaitu operator dan tim rigger. Setelah itu, dalam kegiatan lifting kita juga harus memperhatikan kondisi tanah, di mana tanah ini sebagai tempat landasan kren. Dalam menilai keadaan tanah yang merupakan landasan kren, kita sebagai perencana kegiatan lifting harus memperhatikan kondisi struktur tanah yang pertama. Bagaimana mestinya, data tanah juga harus didokumentasikan. Lalu yang selanjutnya adalah outrigger crane. Harus direncanakan dengan tepat. Perpindahan atau perubahan posisi harus diberikan kendali penuh oleh orang yang bertanggung jawab dan tentunya kompeten. Lalu selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah apakah ada penggalian di sekitar lokasi pengangkatan.
karena penggalian di sekitar lokasi pengangkatan menyebabkan keruntuhan tanah pada saat crane, sehingga akan terjadi lifting failure. Lalu selanjutnya adalah faktor komunikasi antar pekerja yang merupakan penentu kegagalan kegiatan lifting. Apabila komunikasi antar pekerja sudah baik dan sudah tersusun dan terdistribusi secara baik, secara teori tidak akan terjadi kegagalan lifting. Seperti yang sudah tertampilkan, ada diagram hubungan antar pekerja. Yang pertama adalah dari orang yang berkompeten, yang merupakan perencana kegiatan lifting ini menyampaikan apa saja yang perlu ditekankan, apa saja yang perlu poinkan dalam pelaksanaan itu kepada supervisor K3. Lalu supervisor K3 merencanakan bagaimana tingkat ketiga dan pelaksanaan ketiga agar mendekati zero accident. Lalu dari orang yang berkompeten sehingga operator dan tim pengangkat trigger ini harus tersampaikan dengan baik agar tidak terjadinya kegagalan pengangkatan. Lalu yang perlu diperhatikan dalam kegiatan lifting adalah kondisi cuaca. Yang pertama adalah pengaruh angin dalam kondisi normal pada crane. Dalam kegiatan lifting tentunya tidak terlepas dari hembusan angin. Nah, itu perlu dipertimbangkan bagaimana efek angin terhadap crane dan beban. Lalu yang selanjutnya, apabila terjadi hujan saat proses kegiatan lifting, harus segera diberhentikan. Dan juga dengan apabila terjadi badai angin, kegiatan lifting juga harus segera dihentikan. Lalu yang selanjutnya dalam kegiatan lifting, dalam perencanaan pengangkatan dan penurunan crane harus memperhatikan crane-nya, yaitu kelonggaran boom, tinggi boom dan sudut boom, radius mengambil dan menempatkan objek yang diangkat. Ketiga aspek penting perencanaan ini harus didokumentasikan dalam bentuk gambar pelaksanaan, di mana gambar pelaksanaan ini pastinya nanti akan terdistribusi dari orang yang berkompeten ke tim rigger dan operator, tentu saja melewati supervisor yang sudah merencanakan detail-detail K3-nya dan detail teknis pelaksanaannya. Selanjutnya, untuk perencanaan rigging akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, adalah kita lihat dulu video dari studi kasus lifting failure atau kegagalan pada kegiatan lifting. Nah, dari video yang telah kita lihat, dapat kita ketahui bahwasanya terjadi kegagalan di mana diawali beban miring hingga akhirnya putus pada talinya. Nah, itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Next. Nah, dari video tadi dapat kita simpulkan bahwasanya dibutuhkan rencana rigging pada kegiatan lifting. Nah,
pada kegiatan rigging ini digunakan gambar mendetail yang menunjukkan konfigurasi rigging dari semua titik angkat pada beban dan detail dari semua sling, balok, belenggu, tali, blok, dan lain sebagainya. Pengangkatan rutin atau pengangkatan rigging ini dapat digunakan gambar berupa sketsa gambar tangan yang menunjukkan konfigurasi rigging. Dapat kita lihat di gambar di kanan, ini adalah contoh dari rigging plan. Next. Nah, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan? Di sini ada 3, yaitu titik angkat, pad ice, dan juga jenis dan kapasitas. Oke, next. Yang pertama ada titik angkat. Jadi ketika beban diangkat oleh derek, CG atau center of gravity selalu menggantung secara vertikal di bawah hook. Jika CG tidak berada di bawah pengait saat pertama kali beban diangkat, maka beban akan miring. Nah, ini bisa digunakan untuk menemukan CG beban di lapangan. Untuk memastikan bahwa beban tetap horizontal ketika diangkat, kita mengubah posisi titik angkat dari salah satu sling atau memanjangkan ataupun memendekkan salah satu sling sedemikian rupa sehingga CG tepat berada di bawah hook ketika kita mengiringkan beban. Next. Ya, berikut adalah contoh gambar center of gravity atau bisa disebut CG. Nah, untuk objek besar yang sedang diangkat, CG harus ditentukan melalui metode rekayasa. Gear pengangkat khusus juga dapat digunakan untuk memastikan bahwasannya hook selalu di atas CG selama operasi pengangkatan. Next. Hal yang perlu diperhatikan kedua yaitu pad ice. Pad ice ini adalah pad mata, biasa disebut pad mata atau barang-barang serupa harus didasarkan pada konsep faktor keamanan global. Nah, faktor keamanan mensyaratkan bahwasanya tindakan E tidak melebihi nilai resistensi yang diterima atau E tidak melebihi nilai resistensi yang diterima atau disimbolkan dengan R. Nah, kekuatan beton minimum pada saat mengangkat adalah 15 Newton per milimeter kuadrat. Next, ini adalah contoh gambar lifting anchors, contoh pad ice. Nah, untuk beberapa kasus, pad ice ini akan diberikan secara terpisah, tapi diproduksi sendiri di halaman pracetak. Nah, dalam kasus seperti ini, insinyur atau orang yang berkompeten harus yakin bahwasanya mereka memiliki sertifikasi pad ice dirancang dan terbukti dapat mengatasi efek pengangkatan. Next. Nah, untuk menghindari resiko dari kegagalan, semua sistem pengangkat dan gerakan harus diperiksa dan dihitung dan juga dibuktikan oleh insinyur konstruksi, misalnya sebagai konsultan atau insinyur teknis di halaman pracetak. Resistensi ini berasal dari pemasok. Dalam hal rekomendasi yang diberikan oleh pemasok, insinyur yang bertanggung jawab untuk memeriksa situasi penanganan yang lengkap juga. Oke, next. Hal yang perlu diperhatikan ketiga adalah jenis dan kapasitas rigging. Sling ini memiliki batas beban kerja terbesar saat digunakan dalam ganjalan keranjang. Batas beban kerja hitch vertikal ada 50% dari keranjang hitch, yaitu WLL basket hitch atau 2 kali SWL. Sling ini harus terpasang dengan aman ke beban dan yang dapat dicurangi dengan cara menyediakan kontrol beban untuk mencegah tergelincir atau kehilangan beban. Pengguna yang terlatih, berkualifikasi, dan berpengetahuan harus menentukan metode pemasangan tali yang paling tepat untuk membantu memastikan kontrol beban dan pengangkatan yang aman. Oke, next. Nah, setiap studi rigging di mana sling adalah bagian dari gigi pengangkat harus diperiksa untuk memastikan bahwasannya sudut tidak mengurangi kapasitas pengangkatan di bawah beban. Nah, dalam setiap operasi pengangkatan, peralatan tali temali akan dipilih berdasarkan berat beban yang akan diangkat. Namun, ada kalanya sudut sling diabaikan dan apa yang tampak sebagai SWL pada tag atau sertifikat tidak cukup untuk melakukan pekerjaan itu. Next.
Rigging disarankan untuk berjalan sejauh 60 derajat sejauh mungkin. Sealing harus dipilih dengan setidaknya 20% ekstra SWL karena biasanya mengangkat dilakukan pada sudut 60% sealing. Nah, ketika tali temali melebihi sudut sealing ini, perhitungan rinci harus dilakukan untuk menentukan beban aktual pada setiap kaki sealing. Next. Selanjutnya ada persyaratan operasional. Setiap operasi pengangkatan harus direncanakan dengan mempertimbangkan persyaratan operasional situs. Nah, secara umum saat mengangkat operasi sedang berlangsung, ada yang terlibat kegiatan kerja yang terjadi di dekat lift untuk memastikan bahwasanya area angkat ini aman dan bebas orang yang tidak berkepentingan daerah harus dikepung atau dibakar. Selama pengangkatan, lift harus dipasang untuk mencegah masuk ke area pengangkatan. Biasanya orang-orang ini akan menjadi karyawan pelanggan atau klien karena tim lifting sudah cukup untuk mengurus lift. Next. Selanjutnya adalah ketentuan pelanggan. Ini adalah tanggung jawab pelanggan atau klien untuk memastikan bahwasanya semua persyaratan yang diminta sudah masuk tempatkan pada hari pengangkatan, yaitu akses yang baik ke situs pengangkatan, bahwa kondisi tanah sudah cukup tinggi, memadai, dan mampu menahan tekanan yang teridentifikasi. Next. Selanjutnya adalah checklist. Daftar periksa dapat berarti perbedaan antara kegagalan dan keberhasilan. Ini mungkin hanya satu elemen dalam eksekusi aman yang sukses, tapi ini adalah elemen kunci checklist. Baik, next. Next adalah metode kerja akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya adalah metode kerja. Nah, dari kelompok kami di sini, kami mengklasifikasikan ada 3 jenis yang akan kami urai di sini. Itu adalah bangunan gedung, bangunan jembatan, serta bangunan bendungan. Next. Nah, yang pertama adalah bangunan gedung itu sendiri. Next. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan dalam metode kerjaan yang dibangun gedung adalah mempertimbangkan pemilihan tower crane. Nah, dalam mempertimbangkan pemilihan tower crane harus mengikuti area sebagai berikut. Yang pertama adalah area yang harus dicakup. Yang kedua adalah tinggi bangunan. Yang ketiga adalah kecepatan angin pada lokasi. Yang keempat adalah kondisi tanah yang ada. Yang kelima adalah biaya teridentifikasi. Yang keenam adalah tipe JIT. Yang ketujuh adalah pemasangan atau erection. Dan yang terakhir adalah pembongkaran. Next. Yang kedua adalah hal yang perlu kita perhatikan adalah menentukan rigging crane safety. Nah, rigging adalah suatu peralatan atau kabel yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan material memakai crane. Next. Selanjutnya adalah metode yang kita lakukan adalah memilih seorang rigger. Rigger di sini adalah suatu mekanik terampil yang mempersiapkan alat berat atau material untuk perpindahan. Rigger memiliki sebuah fungsi sebagai yang pertama adalah rigger di sini adalah dia adalah orang yang memilih perlengkapan pengikatan. Yang kedua adalah rigger melakukan pengingatan juga. Dan yang terakhir adalah rigger juga mengatur pengangkatan. Next. Nah, dalam kelompok kami akan menampilkan sebuah contoh video yang mengenai tim rigger mengatur pelaksanaan ataupun saat erection. Monitor Pak Agustinus, Pak Sanyata, bagaimana persiapan untuk pekerjaan lifting hari ini? Apakah semua tim dan alat serta material sudah siap? Selanjutnya adalah metode yang kita lakukan adalah melihat safe working load. Nah, safe working load ini merupakan suatu beban yang diberikan pada rigging. Kemampuan seling sebenarnya bisa menahan 5 kali safe working load. Faktor keamanan adalah rasio kekuatan tertinggi terhadap safe working load. Jika rigger melebihi safe working load, maka mereka kehilangan beberapa faktor keamanan.
Oleh karena itu, shepherding loop ini merupakan hal yang terpenting juga. Next. Selanjutnya adalah menentukan sudut slant angle. Nah, sudut slant angle ini biasanya terkadang bisa menggunakan 45 derajat ataupun 60. Tapi yang lebih aman biasanya digunakan adalah lebih besar dari 45 derajat dari horizontal. Next. Selanjutnya adalah rope tension. Rope tension ini merupakan suatu bagian rigid dalam lifting. Terkadang dalam suatu pengangkatan biasanya menggunakan rope tension, entah itu bisa menggunakan rope tension sesuai yang ada di gambar atau sesuai yang diinginkan oleh penyedia jasa ataupun operator. Next. Nah, selanjutnya adalah seorang rigger harus memahami crane hand signal. Nah, crane hand signal ini merupakan sebuah signal yang diberikan oleh seorang rigger. Jadi ketika waktu operator mau mengangkat suatu penampang ataupun misal contohnya adalah balok ataupun kolom. Nah, tugas seorang rigger di sini itu benar-benar harus memahami mengenai crane hand signal. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah metode saat lifting kolom precast. Next. Nah, tahap pertama adalah saat erection. Tahap erection merupakan penyatuan komponen bangunan yang berupa beton procetek yang telah diproduksi dan layak untuk disatukan menjadi bagian bangunan. Pada tahap ini harus diperhitungkan juga berapa kapasitas crane dan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Biasanya sekitar 3-5 orang bekerja. Next. Nah, saat pemasangan kolom precast, pada bagian langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pada bagian bawah komponen kolom dibuat lubang yang berfungsi untuk tempat stek dari pur pil cap dan kolom bawah. Nah, lubang tersebut nanti dibelokkan ke sisi kolom tempat grouting menyalurkan bahan grouting. Nah, selanjutnya adalah pada bagian atas komponen kolom itu ada semacam stek kolom untuk menyambung kolom, di mana titik kumpul dan kolom bawah ke bagian kolom atas ada pada stek kolom tersebut. Next. Selanjutnya adalah metode lifting balok precast. Next. Tahap pertama adalah saat persiapan erection balok. Yang pertama adalah periksa tipe dan jumlah balok yang akan dipasang sesuai dengan yang direncanakan. Nah, setelah itu pastikan urutan penumpukan balok yang direncanakan tadi telah sesuai dengan rencana pemasangan balok, sehingga tidak ada waktu terbuang untuk handling kembali ketika pemasangan balok dimulai. Selanjutnya adalah siapkan pipa support untuk dudukan sementara saat balok terinstal jika tidak menggunakan sambungan kolom konsol. Next. Tahap kedua adalah saat erection balok. Yang pertama adalah tahap pemasangan segel. Nah, pasang 2 buah segel yang dimana masing-masing di setiap ujung balok pada titik angkat yang tersedia pada balok. Dengan bantuan crane angkat balok hingga ke posisi yang diinginkan atau yang direncanakan. Kemudian penurunan balok. Turunkan balok secara vertikal dan bersamaan dengan agar semua tulangan dapat masuk ke dalam angkur join. Dan perlu diperhatikan jangan sampai ada tulangan yang tertekuk karena tersangkut oleh seling. Selanjutnya adalah centering balok. Setelah semua tulangan masuk ke lingkaran angkur join yang bersesuaian, turunkan balok perlahan-lahan dan tahan posisi ketika permukaan bawah balok hampir menyentuh permukaan atas kolom. Selanjutnya adalah penurunan balok secara vertikal. Jaga posisi balok agar tegak lurus dengan as kolom yang ditumpangi.
Kemudian turunkan balok perlahan-lahan dan bersama dengan itu atur pula posisi levelingnya. Setelah balok tertata dan terkondisikan pada ketinggiannya, maka pelepasan segel dapat dilakukan. Next. Nah, lakukan lagi langkah awal untuk balok berikutnya, sama seperti tahap-tahap yang telah disebutkan tadi. Kemudian cek leveling balok yang terpasang, apakah sudah terpasang sesuai dengan level rencana atau belum. Jika belum, maka lakukan proses penyetelan dengan mengadjust pipa support. Nah, kemudian pasang klem atau kuku macan dan sengkang join. Setelah itu pasang begisting pada join balok kolom, lalu lakukan proses grouting. Setelah itu pasang tulangan lapangan balok bersamaan dengan tulangan lapangan slab, kemudian pasang begisting untuk topping balok. Kemudian pengecoran topping balok dapat dilakukan dengan bersamaan dengan cor topping slab. Next. Baik, ini contoh video erection komponen pracetak untuk menambah pemahaman kita semua atas materi-materi yang telah saya sampaikan di awal tadi. Ya, sekian videonya, bisa dilanjut. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai prosedur pengerjaan erection. Prosedur pengangkatan yang merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam proses pengangkatan. Prosedur pengangkatan merupakan sebuah arahan yang dilakukan untuk mengangkat suatu elemen-elemen struktur ke posisi yang diinginkan. Berikut prosedur pengangkatan hingga elemen ke posisi yang diinginkan. Yang pertama yaitu yang jelas yaitu pengangkatan scaffolding. Yang selanjutnya pasang scaffolding atau penyangga sementara slab. Yang selanjutnya yaitu lifting slab, dilanjutkan dengan angkat slab ke posisi rencana, ke posisi yang diinginkan. Setelah posisi slab sesuai, lalu yaitu menurunkan slab hingga permukaan bawah slab menyentuh permukaan atas balok. Setelah itu yaitu tepatkan posisi dan lepaskan. Setelah dilakukan, ulangi langkah nomor 1 hingga nomor 4 untuk pemasangan slab yang lain. Untuk prosedur yang terakhir yaitu meluruskan tulangan tepi slab ke arah horizontal. Next. Untuk selanjutnya yaitu dilakukan dengan memasang tulangan lapangan sesuai dengan shop drawing. Lalu mengulangi langkah nomor 6 hingga nomor 7 untuk pemasangan tulangan atas slab pada area yang lain. Setelah dilakukan hal tersebut, dilakukan yaitu memasang tulangan di atas slab, dan sebelum dicor dipastikan dulu bersih dari kotoran. Untuk memadatkan sendiri menggunakan vibrator, dan juga yang terakhir yaitu ratakan permukaan pengecoran selevel dengan permukaan slab lantai dan bersihkan area sekitarnya dari ceceran beton yang nantinya dapat menyebabkan permukaan lantai tidak rata. Next. Untuk selanjutnya yaitu bangunan gedung baja. Pada bangunan gedung baja sendiri, dalam mempertimbangkan pemilihan mobile crane harus mengikuti arahan. Arahan yang dimaksud yaitu pertama yaitu melakukan cek batas putaran dari mobile crane. Yang kedua yaitu melakukan cek pembelokan mobile crane. Yang ketiga, cek jalan dari mobile crane. Selanjutnya, cek faktor keselamatan alat. Berikutnya, cek kawat tali,
juga tidak kalah penting yaitu cek panjang tali, panjang sambungan, dan juga cek juga stabilitas. Next. Untuk selanjutnya menentukan rigging dan juga crane safety. Rigging sendiri merupakan peralatan atau kabel yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan material memakai mengangkat crane. Next. Yaitu setelah melakukan rigging, yaitu memilih seorang rigger. Rigger adalah mekanik yang terampil dalam mempersiapkan alat berat atau material untuk pemindahan. Rigger sendiri memilih sebuah fungsi sebagai perlengkapan, pengikatan, dan juga mengatur pengangkatan. Next. Selanjutnya yaitu rope tension yang merupakan banyaknya rigging dalam lifting. Next. Dalam proses rigging sendiri terdapat yang namanya yaitu crane hand signal, yaitu merupakan sinyal yang diberikan oleh seorang rigger. Next. Selanjutnya akan saya jelaskan yang merupakan bagian dari kegiatan proses lifting dari bangunan baja, yaitu yang paling sering adalah metode lifting, kegiatan lifting pada balok WF baja. Dalam kegiatan lifting balok baja WF, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah persiapan material baja. Pada persiapan material baja ini terjadi pencocokan ukuran, profil, dan dari segi ukuran juga perlu dicocokkan antara desain perencanaan dengan kondisi real di lapangan. Lalu persiapan pelat. Pada proses kegiatan lifting balok baja yang akan disambungkan kepada kolom, memerlukan pelat penyambung yang merupakan elemen penyambung. Nah, pada sebelum balok baja diangkat, perlu disiapkan terlebih dahulu pelat yang akan disambungkan kepada kolom, sehingga pada saat proses pemasangan akan mudah apabila plat sudah dirakit terlebih dahulu. Lalu dalam selanjutnya adalah proses settingan yang menitik beratkan pada sambungan antara balok WF dengan elemen yang disambung harus presisi, khususnya pada kemiringan sudut antara balok WF dengan plat harus tidak boleh terjadi kelebihan atau kekurangan. Begitu juga dengan panjang, tidak boleh terjadi kekurangan dan kelebihan. Lalu yang selanjutnya adalah proses pengangkatan. Pada proses pengangkatan balok baja WF yang perlu dititik beratkan adalah berat balok WF yang diangkat dan rekomendasi alat lifting. Untuk beban baja yang lebih dari 1 ton dan ketinggian lebih dari 10 meter, maka pekerjaan konstruksi baja sebaiknya menggunakan alat angkat berat seperti hoist atau crane atau mobil crane, karena apabila menggunakan alat yang direkomendasikan tersebut akan lebih safety dan lebih mudah. Lalu apabila beban yang diangkat balok WF beratnya di bawah 1 ton dengan ketinggian kolom 6 meter, bisa menggunakan lifting equipment seperti chain block dan hoist yang memiliki daya angkat lebih dari 5 ton. Lalu untuk kegiatan lifting pada bangunan jembatan beton, tidak jauh dari bangunan yang lain, namun pada kegiatan lifting pada jembatan beton biasanya skalanya besar karena elemen struktur yang diangkat mempunyai ukuran yang besar-besar.
Sehingga dalam kegiatan tersebut, dalam mempertimbangkan pemilihan mobil crane, harus mengikuti arahan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan cek batas putaran. Yang kedua, cek pembelokan mobil crane. Yang ketiga, cek jalan dari mobil crane. Yang keempat, cek faktor keselamatan alat kerja. Lalu cek panjang tali dan rigger. Dan yang tidak kalah penting adalah mengecek stabilitas dari crane. Lalu bagaimana apabila yang pada proses pengangkatan suatu elemen struktur pada contoh girder memerlukan crane lebih dari satu? Nah, itu termasuk dalam pengangkatan kritis. Sehingga dalam proses kegiatan lifting pada jembatan beton harus mengidentifikasi apakah kegiatan termasuk pengangkatan kritis atau non kritis. Contoh, pada pengangkatan kritis contohnya adalah berat beban yang diangkat mendekati kapasitas maksimum crane dalam rentang 70 hingga 90%. Jadi apabila sebuah proses kegiatan lifting yang diangkat girder yang diangkat mempunyai berat 5 ton, lalu kapasitas crane misalnya 7 ton, nah itu merupakan pengangkatan kritis karena beban yang diangkat mendekati kapasitas maksimum crane. Lalu ciri selanjutnya adalah yang saya sebutkan tadi, menggunakan 2 atau lebih crane secara bersamaan, sehingga perlu metode pelaksanaan yang khusus dan operator yang mempunyai kinerja yang saling berhubungan. Lalu peralatan rigging harus direncanakan sesuai penjelasan yang sebelumnya. Lalu memilih riggerman harus memilih riggerman yang mempunyai keterampilan mekanis yang disyaratkan, terutama pada pembangunan jembatan beton. Tidak lepas dari elemen struktur yang diangkat mempunyai dimensi yang sangat besar, sehingga memilih riggerman dan tim riggernya harus direncanakan sebaik mungkin, karena apabila elemen yang diangkat jatuh akan menyebabkan potensi memakan korban jiwa. Lalu yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah crane hand signal yang dihandle oleh signaler dengan instruksi kerja dari supervisor K3 dan supervisor lifting ini masuk dalam komunikasi antar pekerja. Jadi komunikasi antar pekerja dari orang yang berkompeten hingga operator dan tim rigger harus sampai dengan baik, sehingga pada saat proses kegiatan metode pelaksanaan sesuai dengan desain yang diinginkan. Yang selanjutnya, proses lifting girder akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk kegiatan lifting balok girder, yang pertama ada kegiatan penyimpanan. Oke, next. Nah, yang perlu diperhatikan pada kegiatan penyimpanan ini adalah penyedia jasa sudah menyiapkan areal penyimpanan material dan peralatan pekerja yang diperlukan untuk pemindahan dari alat pengangkut dan penyimpanan unit-unit pracetak. Selanjutnya yang diperhatikan adalah penyedia jasa telah memeriksa unit-unit serta membuat laporan tertulis kepada direksi pekerjaan. Selanjutnya, pastikan unit-unit ditempatkan pada penyangga kayu yang dipasang pada jarak tidak lebih dari 20% dari ukuran panjang unit. Selanjutnya, penyusunan gelagar di tempat penyimpanan tidak boleh saling bersentuhan satu sama lain dan harus dalam posisi tegak. Kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan penyambungan balok beton peratakan segmental. Yang perlu diperhatikan di sini adalah
operasi penyambungan balok pracetak segmental harus sesuai dengan ketentuan spesifikasi. Yang kedua, penyedia jasa harus menyerahkan detail rancangan stressing metode penyambungan dan perakitan paling sedikit 4 minggu sebelum tanggal memulai perakitan. Ketiga, segmen-segmen harus dirakit pada permukaan perkerasan datar atau pada penyangga di atas tanah lapang. Dan yang keempat, untuk menghindari rusaknya beton waktu penarikan tendon, maka operator harus selalu berpedoman pada urutan pekerjaan pada poin B. Selanjutnya adalah kegiatan persiapan peralatan instalasi gelagar beton pratekan pracetak tipe I. Yang perlu diperhatikan adalah pemasangan gelagar dapat atau bisa dilakukan dengan crane, dengan launcher, atau dengan gabungan antara crane dan launcher. Yang kedua adalah pemilihan metode dan alat instalasi gelagar ditetapkan berdasarkan analisa teknis yang memenuhi persyaratan K3 dan telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Dan yang ketiga adalah penyedia jasa wajib memastikan kesiapan dan kesesuaian peralatan dan operator. Nah, untuk kegiatan selanjutnya adalah persiapan dudukan elastomer atau bearing pad pada abutment atau pier. Yang perlu diperhatikan adalah penyedia jasa wajib memastikan kesiapan bearing pad pada abutment atau pier. Kedua adalah memastikan mutu mortar sudah mencapai kekuatan yang disyaratkan. Pastikan posisi dan level dudukan elastomer sesuai dengan posisi dan spesifikasi pada gambar kerja. Dan juga pastikan aksesoris angkur pada abutment atau pier ini untuk pemasangan temporary bracing pada balok sudah duduk pada elastomer, sudah terpasang dan kuat menopang beban angin. Untuk kegiatan yang selanjutnya adalah persiapan sebelum pemasangan. Yang perlu diperhatikan adalah gelagar sudah di stressing dan angkur sudah ditutup. Pastikan panjang perletakan sesuai dengan spesifikasi pada gambar kerja. Yang ketiga adalah pasang dudukan elastomer atau bearing pad dengan luasan lebih besar dari dimensi elastomer. Yang keempat, pastikan elevasi mortar atau bearing pad sesuai dengan rencana elevasi lantai jembatan, dikurangi tinggi total gelagar. Yang kelima, pastikan kekerasan mortar atau bearing pad sudah 100% atau sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya, pastikan angkur-angkur untuk elastomer yang menggunakan plat baja sudah terpasang. Dan yang terakhir, apabila menggunakan metode crane, maka pastikan waktu pelaksanaan pekerjaan memadai dan kondisi lingkungan sesuai sekitar seperti cuaca dan kecepatan angin kondusif untuk pekerjaan pemasangan gelagar. Ya. Selanjutnya itu instalasi gelagar. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pastikan waktu pelaksanaan pekerjaan memadai dan kondisi lingkungan sekitar cukup kondusif. Yang kedua, pastikan crane sudah di posisi yang direncanakan. Ketiga, angkat girder menggunakan lifting belt yang dikalungkan pada ujung balok dengan posisi tipe angkatan dekat dengan rencana posisi potongan girder. Yang keempat, pastikan posisi balok saat mengangkat dalam kondisi tegak dan rata. Dan yang kelima, pastikan gelagar bertumpu sempurna pada elastomer dengan posisi vertikal. Next. Nah, ketika gelagar sudah terpasang, perlu diperhatikan juga yaitu kestabilan balok gelagar pertama atau yang ke-1 itu mengekang posisi balok pada kedua ujung balok dengan cara mengencangkan rantai atau chain block yang dikaitkan pada titik angkat segmen balok dan temporary angkor pada abutment dan atau pier. Kedua, pastikan tahapan pemasangan gelagar kedua sesuai gambar kerja dengan proses yang sama seperti pemasangan gelagar yang pertama. Dan yang ketiga adalah segera pasang pengaku antara gelagar 1 dan kedua menggunakan kayu dengan jarak 0/6 meter sebagai batang tekan dan koneksi antar balok dengan bracing dari besi beton. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah bangunan jembatan baja ataupun yang kita kenal kombinasi antara bangunan jembatan beton sama baja. Next. Nah, pada kali ini proses pengangkatan jembatan rangka baja yaitu next. Nah,
hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah melakukan suatu perakitan dan pemasangan struktur jembatan baja baik dengan peluncuran maupun dengan prosedur pelaksanaan pemasangan bahan. Harus dilaksanakan oleh penyedia jasa. Yang kedua adalah atas permintaan penyedia jasa, dukungan teknis tambahan oleh personil pengguna jasa yang berpengalaman dapat dikirim ke lapangan. Jadi ketika ada orang yang memiliki pengalaman yang lebih dalam prosedur hal ini, maka di situ harus dikirim ke lapangan, tapi berdasarkan penyedia jasa, izin dari penyedia jasa. Yang ketiga adalah penyedia jasa harus menyiapkan dan menentukan titik pengukuran pada salah satu objek jembatan yang cocok untuk mengakhiri suatu rangka jangkar. Next. Selanjutnya adalah semua penyangga dan kumpulan balok-balok kayu sementara dan atau fondasi beton yang disediakan oleh penyedia jasa untuk memasarkan rol pengangkit, rol peluncuran, rol pendaratan atau jangkar. Selanjutnya adalah penyangga struktur rangka jangkar harus ditentukan titik ukurannya dengan akurat dan dipasang pada garis elevasi yang benar bagaimana ditunjukkan dalam gambar pemasangan dari pabrik pembuatannya. Next. Selanjutnya adalah komponen baja harus dirakit dengan akurat sesuai dengan tanda yang ditunjukkan pada gambar kerja dan sesuai dengan prosedur urutan pemasangan yang benar yang dirinci dalam prosedur pemasangan. Selanjutnya adalah sebelum melakukan perakitan, semua bidang kotak harus dibersihkan, entah itu dari minyak, entah itu dari kotoran, itu harus dibersihkan sebaik rupa. Next. Selanjutnya adalah baut penghubung harus dipasang dengan panjang dan diameter yang benar sebagaimana yang ditujukan dalam daftar baut dari pabrik pembuatan jembatan. Selanjutnya adalah ring harus ditempatkan di bawah elemen-elemen, yaitu antara mur atau kepala baut yang berputar dalam pengencangan. Next. Nah, hal yang terpenting dalam proses pengangkatan yaitu pengangkatan dan pengangkutan komponen dari tempat penumpukan ke tempat pemasangan perlu dilakukan selama proses pemasangan. Hal ini dapat dilakukan dengan macam sarana atau metode tertentu dari keadaan lokasi. Entah itu keadaan lokasinya itu di medan ada airnya ataupun tidak. Selanjutnya dalam metode-metode yang sering digunakan sebagai alternatif yaitu adalah yang pertama melakukan jembatan lama dengan menggunakan kerek kecil. Yang kedua adalah kabel-kabel yang digantung di antara kedua abutmen di bawah jembatan. Yang ketiga adalah menggeser komponen di atas alas kayu atau bagian prosedur baja yang sudah selesai. Biasanya sih kalau ini menggunakan launcher yang sering kita jumpai. Disarankan untuk mencegah kerusakan komponen sebaiknya digunakan roll. Dengan launcher dengan profil baja itu nanti akan digiring ke tempat yang akan dilakukan pemasangan ketika sudah dilakukan erection. Next. Nah, selanjutnya untuk proyek pembangunan bendungan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Mas Hanif. Mungkin akan lanjut ke proyek pembangunan bendungan. Next. Untuk uraian pekerjaan pada pembangunan bendungan meliputi 7 item pekerjaan, yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan konduit pengelak, pekerjaan bendungan pengelak, pekerjaan bendungan utama, pekerjaan bangunan pelimpah, pekerjaan bangunan pengambilan, dan terakhir adalah pekerjaan jalan. Next. Adapun untuk yang akan dibahas di sini adalah pekerjaan-pekerjaan yang mencakup
pekerjaan lifting, yang dimana ada pekerjaan-pekerjaan liftingnya. Yang pertama adalah pekerjaan konduit pengelak. Untuk fondasi bore pile, pada proyek ini diasumsikan untuk fondasi bore pile pada proyek ini dilakukan dengan diameter 80 cm dengan kedalaman 30 meter. Langkah-langkah pekerjaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahapan pengukuran lapangan dan marking titik bor. Pengukuran untuk lokasi pekerjaan menggunakan batas-batas lokasi serta titik bor dengan patokan titik BM atau benchmark. Yang kedua, penyiapan alat bor. Alat bor harus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga posisinya tetap dan tidak berubah-ubah selama operasi. Yang ketiga adalah pengobaran tanah menggunakan drilling lock. Pengobaran kemudian selanjutnya adalah centering crane. Pekerjaan ini merupakan tahap awal pekerjaan lifting pada sub item pekerjaan fondasi bore pile. Crane ditempatkan pada lokasi yang direncanakan sesuai metode pelaksanaan konstruksi yang ditetapkan. Next. Selanjutnya adalah instalasi tulangan bore pile. Nah, pada instalasi tulangan bore pile ini karena keranjang besi yang digunakan adalah lebih dari 12 meter, yaitu 30 meter, maka untuk mempermudah pekerjaan dibuat dengan 3 sesi. Dengan tiap sesi adalah 11 meter dengan sambungan antar besi dilakukan dengan cara pengelasan. Kemudian selanjutnya adalah instalasi pembesian dilakukan menggunakan crane. Jadi nanti urutannya keranjang besi pertama dimasukkan terlebih dahulu ke dalam lubang bor, kemudian pada kedalaman tertentu dengan cara mengaitkan seling dan segel pada titik angkat keranjang besi yang telah diperhitungkan bebannya, nanti disambung dengan overlap sepanjang 1 meter. Selanjutnya, setelah keranjang besi pertama masuk ke dalam lubang, kemudian diganjal dengan cara dikaitkan pada casing. Next. Langkah berikutnya dapat dilakukan mengangkat bagian keranjang besi berikutnya dengan menggunakan crane dan diletakkan di atas keranjang besi pertama yang telah diganjal. Kemudian penyambungan keranjang besi dilakukan dengan cara las. Dan terakhir adalah turunkan keranjang besi sampai pada kedalaman rencana, yakni pada hal ini adalah 30 meter tadi. Next. Kemudian langkah selanjutnya adalah instalasi pipa tremi. Untuk pipa tremi ini harus dilakukan dengan teliti dan sedemikian rupa sehingga mencapai kedalaman tanah yang direncanakan. Nah, untuk sebuah pipa tremi itu memiliki panjang 3 meter, sehingga perlu disambung menjadi terdiri atas beberapa pipa tremi untuk mencapai kedalaman rencana. Perlu diperhatikan adalah untuk sambungan pipa tremi harus kedap air agar beton yang akan dicor bisa mengalir di pipa dengan baik. Selanjutnya adalah pengecoran tiang bor dengan mutu K225. Setelah tremi terpasang pada lubang bor, kemudian dilakukan pengecoran yang berasal dari truk mixer. Betonnya diambil dari truk mixer, kemudian sebelum itu harus dicek dulu, yaitu dengan membentuk 3 sampel silinder yang nantinya 3 sampel ini akan dites kuat tekannya. Nah, kemudian untuk penuangan beton ke dalam pipa tremi itu dilakukan dengan kontinu dan cepat dengan menarik tuas pada truk mixer sehingga beton ready mix keluar dari corong lintasan. Next. Nah, penuangan beton dilakukan dengan cepat bertujuan agar beton yang pertama dapat mendorong kotoran-kotoran lumpur keluar. Selanjutnya, pengecoran dilakukan hingga beton mencapai cut off level atau call dan tambah dengan toleransi yang telah disepakati sebelumnya, yaitu sekitar 1 meter. Nah, pengecoran dilakukan dengan menggunakan bucket cor yang diangkat dengan crane. Kemudian dituang ke dasar lubang melalui pipa tremi. Beton yang digunakan adalah seperti yang telah disebutkan di awal tadi adalah K225.
dengan selam beton 18 plus minus 2 sehingga tidak perlu defibrillator. Next. Selanjutnya adalah pekerjaan konduit pengelak. Pada pekerjaan ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, penggalian saluran pengelak yang dilakukan dengan ekskavator. Jadi sebelum dilakukan pemasangan box culvert, maka perlu dilakukan penggalian lubang dari konduit pengelak itu. Kemudian adalah pekerjaan pengecoran lin konkrit K100. Nah, setelah penggalian dilakukan, maka perlu dilakukan pengecoran lantai kerja dengan mutu K100. Kemudian selanjutnya adalah pekerjaan instalasi saluran precast dan penyambungan. Nah, pada pekerjaan ini saluran precast yang dalam hal ini box culvert itu diturunkan dan ditata sedemikian rupa menggunakan crane atau ekskavator. Nah, setelah diletakkan secara berurutan, antar precast disambung dengan plat sambung yang berada di dalam dinding saluran. Nah, celah antar sambungan nantinya diisi dengan campuran mortar untuk mengantisipasi kebocoran. Selanjutnya, dengan sudut pengangkatan 60 derajat, yang mana sesuai pada penjelasan sebelumnya, maka titik angkat dilakukan rigging pada besi angkat box culvert, yaitu pada sisi tepi box culvert. Next. Nah, adapun untuk melengkapi penjelasan yang telah saya utarakan pada pekerjaan rigging pada pekerjaan bendungan ini, mari kita simak video berikut ini. Komponen yang harus diperhatikan di dalam crane adalah emergency button, load indicator, counterweight, plat outrigger, main hook, sling, dan shackle. Setelah video tadi diputar, maka menjadi pertanda bahwa berakhirnya presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak kesalahannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.